Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 9, unit kerja SD Negeri 011 Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar peserta didik rendah. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan peserta didik yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut adalah cerminan kegiatan belajar mengajar di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, penilaian yang dilakukan oleh guru hanya mengutamakan aspek kognitif pada peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain: merubah pemikiran bahwa yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua,
Dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak, sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila salah-salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih, salam, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.